morningnews.id. Ini baru berita. Oke, balik lagi di Morning News dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan God Bless. Weh, kurnia ilahi. Alhamdulillah. Ini panggilan kesayangan dari Andri ya. Iya. Kurnia ilahi. Kurnia God ilahi. Bless. Kalau God buat bless. Andri bebas. Iyalah. Kalau dilarang ntar gue dikerjain di sini. Sehat Om Kurnia. Alhamdulillah. Puasa lancar ya? Lancar. Ini Lancar puasa. doain dia berdua lagi nih. Masya Apa Allah. lagi nih? Apa nih? Aneh sehat jadinya. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudik Lebaran. Lebaran kita belum tahu nih. Oh. Kampung mertua, Pak. Asli Rawabelong lo ya? Anda punya kampung. Asli Rawabelong Ada. ya? Buat warga Rawabelong nih. Kampungnya di mana? Kalau kita orang dekat Rawabelong, Kampung Rawabelong. Rawa. Oh, iya. Kalau istri itu ada 2, Cirebon, Majalengka. Oh, 2 istrinya. Luar biasa. Kampung istri, Pak. Kampung istri. Jangan lesetin, kelincir jatuh lu. Maksudnya Yang satu orang Cirebon, satu orang Cirebon Majalengka. keturunan Majalengka. Oh. Darahnya campuran. Iya, gitu. dia Bukan ketemu. orangnya 2, bukan. Bukan ya. Orangnya 1. Orangnya 1. Kalau 2 jangan, Pak, repot. Oh, iya. Ntar. Iya, iya. Biayanya repot, Pak. Baru rencana kan? Iya. Janganlah, takut. Ngomong Rawabelong tuh rawanya sebelah mana sih? Cuma ada yang dagang kembang doang. Rawanya nggak Oh iya, kelihatan. Pasar Kembang, Pasar Iya, Kembang. Pasar Kembang. Sebenarnya di situ ada Kampung Rawa. Nah, gue tuh di Kampung Rawa, sebelah sana dikit tuh. Oh. Nah, itu Kampung Rawa, dulunya emang Rawa. Oh. Itu yang ke arah ininya. Apa namanya? Kebon Jeruk atau Kebon Jeruk. ke arah Iya, Kebon Jeruk. arah Iya, Kebon iya. Jeruknya ya. Yang Kecamatan dekat Kebon kali Jeruk. sekretaris tuh. Kali sekretaris. Yang bener. Asal-asal gue. Arah Kemanggisan atau yang arah Arah Kebon Jeruk? Kemanggisan. Iya, Kemanggis, Batusari. Batusari. Nah, dari Batusari ke Manggisan bisa, Iya. Kebon Jeruk Jalan Panjang bisa tuh yang RCTI itu. Iya. Terus kemudian ke Kebayoran bisa, Iya. Palmerah bisa. Nah, Berarti itu dulu rumah di Rawabelong. tol itu ya? Nah, ini Tol Merak. Jadi kita ngomongin pemilihan lurah Rawabelong ya. Jadi. Itu periode habisnya periode kapan? Oke, Om, seperti yang Lanjut. sudah di-spill tadi. Iya. Ini ada kasus nih. Iya. Kasus besar karena ini adalah pertama kali terungkap. Iya. Seorang anggota polisi perwira menengah pangkat AKBP yang menjabat Kapolres melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, direkam dan dijual lagi. Ini pertama kalinya diungkap ya di Indonesia. Iya. Oh, kasusnya nggak tahu deh sebelumnya ada apa nggak. Tapi yang pertama diungkap adalah ini ya. Iya. Itu seperti apa kronologi kasusnya sampai dengan terungkap ini, Om? Perwira masalahnya ini kan? Iya. Mm-mm. Tapi yang pertama gue bilang nih parah ini. Iya. Yang pertama pelakunya itu adalah aparat penegak hukum ya. Iya. Yang harusnya bisa negakin hukum, memberikan keadilan, malah dia terlibat. Dan pelakunya ini juga bukan polisi kelas bawah ya, perwira, Pak. Harusnya dia paham undang-undang, resiko yang dikerjakan segala macam. Betul. Dan Harusnya dia jadi tahu. jadi contoh untuk Iya, anak buahnya. jajarannya gitu ya. Nah, sekarang dia mencontohkan yang nggak benar malah. Jadi wajar kalau misalkan kita sebut ini siang terik panas nih, Korps Bayangkara ditampar nih. Dar. Ibaratnya ya. Malu banget itu, Pak. Harusnya malu ya. Nah, jadi emang kasus ini awalnya dari Australia, polisi Australia ya. Jadi dia mengungkap adanya di situs porno. Itu tindakan asusila yang kejadiannya itu di Indonesia, di Kupang. Oh. Ternyata TKP-nya di Kupang. Jadi mereka menyelidiki dulu lokasinya di Iya. mana, ternyata lokasinya ada di dan Kupang. Indonesia. Oke. Akhirnya Berarti Australia ada situs pornonya begitu ya? di Australia, bukan Australia, di Australia. Oh, di Australia. Jadi itu bukan resmi. Iya, iya, Gitu iya. loh. Nah, jadi di Beredar sana- di Australia gitu Iya, maksudnya. betul. Nah, dilaporkanlah ke Mabes Polri. Nah, Mabes Polri ini teruskan ke Polda NTT karena kan di wilayah Iya. Polda NTT ya. ya. Ngada itu. Nah, setelah diselidikin di hotel, dicek resepsionis, Iya. terus kemudian CCTV, Iya. administrasi segala macam. Nah, ternyata benar. Jadi AKBP Fajar Widiarno ini dia pernah sewa hotel di situ. Dia pakai SIM. Iya. Jadi ada fotokopi SIM-nya itu. Nah, disitulah diterusin terungkap. Nah, kemudian akhirnya ditarik ke Mabes Polri. Oh. Nah, oke. yang parah itu kan korbannya itu bukan cuma satu ya. Iya. Iya, ada berapa 4. itu? Kan katanya sekarang yang beredar 4 ya. Iya, Iya. 4. 3 itu di bawah umur, 1 dewasa umur 20. Nah, yang di bawah umur ini yang paling parah itu umur 6 tahun, Mbak.
Bukan 3 ya? 6 tahun. Karena Nah, sebelumnya kemarin sempat kan- beredar juga katanya 3 Iya, tahun. rame-rame 3 tahun. Jadi sudah katanya. dikonfirmasi paling Kalau- kecil 6 tahun. Sampai saat ini sih yang dikonfirmasi di Mabes ya, Iya. itu 6 tahun, Heeh. 13 tahun, Oke. 16 tahun, yang satu lagi dewasa 20 tahun. 20 tahun. Oh. Nah, yang sangat miris ini 6 tahun gitu loh, Ini Iya. semua perempuan ya? perempuan. Nah, Harapannya? Enggak, Pak. Oh, Oh, ini anak maksudnya. Iya. kita bicaranya anak di bawah umur, Iya. Pak. Iya. Kalau konteks perempuannya nanti kita lain lagi. Nah, yang jadi di sini yang belum terungkap, kalau mungkin untuk korbannya ini udah dijelasin di Mabes Polri. Iya. Iya. Yang masih perlu kita publik penasaran itu sosok F ini, wanita yang menyuplai ini. Oh, Oh. iya. Sampai sekarang itu belum Iya. diungkap detail sama Mabes Polri. Hmm. Nah, yang perlu kita tahu si F ini sebenarnya hubungannya sejauh mana sama si AKBP Iya. Fajar. Iya. Dan iya. siapa gitu? Maksudnya Nah, itu. apakah saudara, apa teman Nah. atau ini sipil ya, bukan anggota ya? Itu belum jelas. F ini belum jelas. Tapi yang jelas gini, dari pihak PPA di NTT, Ya. itu Veronica, dia pernah menyinggung bahwa orang ini dan keluarga korban pun ngomong, Iya. anak ini sebenarnya tinggal di keluarga korban. Jadi dia itu penghuni kos di situ. Iya, iya. Nah, dan dikenal baik. Oke. Nah, yang jadi masalah hubungannya dengan Kapolres Ngada ini si AKBP Fajar ya. Itu apakah sejauh mana dekatnya? Oh. Apakah sudah kenal sebelumnya? Iya, iya. Nah, sebenarnya ini yang menarik kita telusuri karena dari polisi pun Mabes Polri belum mengungkap detail sosok ini ya. Iya. Nah, itu. Malah yang terekspos ya si Kapolres ya. Ya, karena memang Nah, pelaku utama pelaku kan itu. utamanya Tapi iya. wajar Tapi dalam kan- kasus penyelidikan biasanya itu Iya. yang itu dulu pelaku utama. Kenapa lama ya F-nya nggak diekspos atau dirilis gitu, siapa? Iya. Karena kan Belum orang kan ya? juga Belum. bertanya-tanya. Tapi yang pasti dia akan diperiksa. Oh, Nah. belum diperiksa. Oh sudah, Udah cuma sejauh mana perannya kan Iya, iya, udah iya. dia pemasok tuh ya, Iya, supply. Cuma sosok dia itu dengan Kapolres Ngada itu Fajar ya, ex Kapolres ya, sekarang Iya. tadi udah Dicopot ya. itu kenalnya sejauh mana? Itu yang Iya. kan nggak ujuk-ujuk Apakah kenalan, minta pesan Iya, bawain anak. Tapi udah bocah nih. ditetapkan sebagai tersangka dia. Yang F, yang F tuh belum ada informasi dari polisi. Oh, Jadi dia belum ya? masih penekanan pada pelaku utama, Iya. AKBP Fajar. Iya, iya. Nah cuma ya kita penasaran aja nih sosok F ini seperti apa sebenarnya sih. Betul. Tuh. Betul. Nah, apakah F ini menyuplai semuanya keempatnya ini atau ada yang lain? Karena kabarnya dari aplikasi juga gitu. Iya. Tapi yang selama ini kita bicara yang udah real penjelasan dari polisi ya. Jadi waktu si AKBP Fajar ini mesen hotel, Iya. dia sewa kamar di situ, kemudian dia menghubungi F. Tolong dibawakan anak di bawah umur ya. Nah Iya. kemudian, Oh. nah anak usia 6 tahun inilah. Jadi dia ini kan kenal sama orang tua korban ya. Iya, iya. Nah dia itu pamitan ke orang tua korban dengan alasan modusnya itu ingin ngajak anaknya bermain. Oke. Nah orang tua korban gak curiga Pak, karena memang Karena deket ya? dikenal baik. Katanya sih dia kos di situ di tempat orang tua korban. Orang tua Iya, iya. korbannya. Nah, ini nanti perlu dikonfirmasi sama polisi ya. Iya. Nah diajak bermain, ternyata dibawa ke sana. Iya. Nah pulangnya pun gak ada gejala apa-apa. Karena kita nggak tahu ya kekerasan seksualnya itu seperti apa yang dia lakukan. Iya, iya. Nah, kita nggak tahu. Iya, 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 iya. Tapi menurut keterangan orang tua korban itu memang tidak ada gejala yang mencurigakan. Tapi waktu itu orang tuanya sempat curiga, kok pulang-pulang anaknya bawa uang 50.000 ya. Oh. Nah, sempat ditanya, Ini uang dari mana? uang dari mana? Iya. Kalau jawaban anak itu si korban ini uang ayahnya kakak. Kakak itu si F. Si F disebutnya tadi. Iya. Oh. Ya, otomatis nggak curiga dong. Tunggu. F ini umurnya berapa kira-kira? Nah itu Belum tahu juga. belum tahu, kita belum tahu. tahu. Oke. Belum. Jadi orang tua curiga dari situ. Iya dari situ, dan orang tuanya pun nggak tahu kalau selama ini si F lah yang memasok korban ini. Orang tua korban itu tahunya setelah dari Polda NTT datang menanyakan, mengkonfirmasi lah. Iya. Nah betulkah si A B C D segala, baru tahu lah di situ. Berarti bukan atas laporan orang tua korban ya? Iya. Sebenarnya kasus ini terungkapnya Justru memang orang tua korban tahu setelah setelah terungkap datang. kasus ini. Ini untuk korban yang umur berapa? yang 6 tahun. Yang 6 6 tahun. Oke. Memang yang paling sadis itu ya 6 tahun, kasarnya Dia anak paling- yang nggak ngerti apa-apa betul, gitu. betul. Nggak kebayang ya 6 tahun. Iya. Itu kan SD kelas belum SD mungkin. Kelas 1 ya? Kalau Baru mau masuk kelas 1 ya? kalau menurut gue yang pasti ya laki-laki normal itu nggak mungkin mau dengan anak Iya, 6 tahun. bener. Betul. Artinya
ini udah nggak normal Pak secara Betul. psikologis. Cuma psikologis. yang jadi pertanyaan besar, kok bisa lolos Iya. masuk seleksi polisi gitu? Iya. Kan itu seleksinya ketat. Ketat, betul. Iya. Nah, ini perlu ditelusuri nih. Iya. Lolosnya ini ya kita nggak tahu ya normal kah, enggak kah, tapi kok bisa lolos? Ini bisa panjang nih Pak kalau mau Bisa ditelusuri. panjang. Kan Atau ada juga psikotes untuk betul. seleksi akpol ya. Nah, atau Kan mungkin udah- penyimpangan itu terjadi Baru. setelah. Iya. bisa Iya jadi, kan? bisa Iya jadi juga. mungkin. Dengan dia punya jabatan, Iya. Iya. dia punya uang Iya. gitu Iya ya. betul. Tapi itu memang perlu ditelusuri. Betul, juga sih. Iya, iya. Tapi ini memang parah banget. Artinya dia memang sudah tidak Waras. tidak normal ya, tidak waras ya. Iya 6 sih, tahun. memang ada gangguan, ada Secara gangguan kejiwaan pasti. psikologis ya. nggak Iya. normal. Iya. Oke. Yang tadi nih, yang dewasa itu dengar-dengar dari aplikasi. Kemudian kabarnya juga yang jadi korban satu nih, kemudian dia diminta, teman kamu ada Ada nggak? nggak? Cariin Iya. dong teman kamu, sama untuk diperlakukan yang sama juga. Kabarnya gitu ya? Itu apakah sudah dikonfirmasi? Ya kalau detailnya itu polisi belum mengungkap ya. Iya. Yang selama ini yang lebih menonjol diungkap itu yang persoalan yang bagaimana teknis dia mendatangkan yang usia 6 tahun ya. Oke. Iya. Dari Karena CF memang tadi ya. yang dari paling CF. bermasalah itu. Iya, iya. Karena di bawah umur dan kecil banget ya. Tapi memang kejahatannya udah berlapis Betul. ini dia. Parah ya. Dan saat ini kondisi korban kayak gimana? Kalau yang 2 kan katanya sekarang udah ada di PPA NTT ya. Ya. Kalau yang 6 tahun itu katanya masih sama keluarganya. Dikembalikan ke orang tua ya. Iya. Iya, keluarga. Karena masih di bawah Itu. umur ya. Iya, iya. Karena kan perlu ada ya mungkin yang bisa Menenangkan. merecovery itu orang tuanya lah Iya, gitu. Kalau yang umur 6 tahun ya. Tanggapan Mabes Polri gimana? Udah ada belum? Hari ini yang jelas ada sidang etik. Oke. Ya iya, makanya orang banyak dari kemarin komen tuh harus di PTDH, harus dihukum berat, bahkan ada yang bilang harus dikebiri, dihukum mati. Wah, karena itu udah keji banget. Tapi emang kejahatannya termasuk kejahatan berat. Polisi pun udah ngomong kejahatan berat. Ya. Gitu. Tapi luar biasa ini. Nah, tapi sebelum kasus ini kan udah ada rangkaian sebelumnya ya. Kasus-kasus polisi lainnya. Iya. Belum lagi yang Brigadir AK itu yang mencekik bayinya itu yang bisa tewas. Iya. Betul. Terus sebelumnya ada kasus lagi yang Mukul pakai tabung gas itu. ya di Bogor. Di Bogor, Yang iya. belum lagi yang Ibda Robik nembak SMK ya. SMK. Anak ya. ya di Itu Semarang. banyak Pak, Semarang. di kasusnya. Nah, maksudnya udah saatnya maksudnya polisi itu untuk Reformasi. evaluasi internal. Tanda kutip misalnya gini, ya jangan terlalu banyak main di luar yang tanggung jawabnya lah, tanda kutip misalnya kalau pemilu mungkin ya dia sibuk segala macam, sibuk pengamanan atau ada sibuk faktor lain ya. Kita nggak tahu juga, tapi sekarang waktunya untuk balik benahi internal nih. Kalau enggak ya nanti kalau percayaan masyarakat udah turun, wah ini yang paling parah Pak. Iya. Repot. Iya, benar-benar. Siapa lagi? Susah dibalikinnya lagi nih. Siapa lagi yang ngejagain kita kalau bukan mereka kan sebenarnya? Betul. Iya. Sekarang kita misalnya kehilangan sesuatu ya, Iya. kadang kita takut lapor polisi. Iya. Takutnya apa? Kita hilang satu malah ntar jadinya 2 Pak. Tanda kutip ya misalnya ya ada proses kita nggak tahu lah. Iya, Jadi iya. yang beredar di masyarakat tuh kita takut lapor polisi. Iya, Padahal betul. kalau ada kasus kita harusnya malah lapornya polisi. Iya, itu jadi Gitu. stigma di masyarakat akhirnya jadi Iya. seperti itu gitu Iya. kan. Dan sekarang harusnya dibalikin lagi citra yang bahwa polisi adalah mengayomi, memberikan keadilan, segala macam perlindungan gitulah. Iya, dan jangan pagar makan tanaman ya, yang harusnya mengayomi, melindungi masyarakat, tapi ini justru melakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual. Iya. Bahkan terhadap anak yang jauh di bawah umur, direkam dan dijual pula. Disebarkan Ini pula. udah luar biasa ya. Iya. Ini kena- Motifnya tuh apa gitu ya? Nah, Enggak, kalau misalnya dia Jadi, punya kelainan, iya. Kan paling ya hanya melakukan itu misalnya. Tapi Iya. ini kan sampai direkam, dijual. Apakah gitu. ada motif ekonomi? ekonomi? Iya. Atau pure soal penyimpangan tadi ya? Iya. yang jelas kan kalau untuk motif nanti masuknya akan di wilayah kasus tindak pidananya ya. Nah, kalau sekarang kan etik masih di Mabes nih. Iya. Oh, oke. Nah, untuk pidananya akan Dekat diserahkan Gajah Mada berarti situ ya? betul. Nah, di Mabes. Mabes. Kan di situ. Ya ada. Bener, Pak. Iya, bener. Iya. Mangga besar kan? Mangga besar. Iya. Ya, bedanya kalau itu mangga besar, yang ini markas besar kalau Nggak, dia maksudnya Trunojoyo. Cuma supaya clear aja gitu. Iya. Mabes yang mana gitu. Oh. Iya, kalau yang di mangga besar itu beda. Kalau yang Suka di ke sana warga Rawabelong ini. kalau gue sih Kurnia. jarang banget kesana, malas macet Pak. Bener. Kesana, iya. Bener.
Apalagi mampir. Waduh, kulinerannya enak ya. itu, banyak makanan. Banyak kuliner, makan durian. Bapak ini mungkin Durian, sering lewat doang kali ya. Iya. Investigasi. Durian. Investigasi ya. Investigasi. Oh menarik tuh, bener. Alasan Kalau investigasi investigasi. kan harus ada empiris, Pak. Harus ada kita Iya. coba ngelakuin dulu kan, harus Betul. tahu pengalaman juga kan. Oh iya, karena kan storytelling ya. Iya. Iya. Nggak bisa cuma teori-teori doang. Nah, Bapak kalau soal teori kan di situ ada di mana kan tuh? ada kampus dekat rumah Bapak. Kampus apa tuh? Itu Binus? kampus iya. Oh. Mahasiswanya kan pinter-pinter, bisa ditanyakan secara empiris Betul, dan betul. teoritis tuh, Pak. Tapi anak binus kayaknya jarang yang agak ke kiri-kiri ya. Oh, Gitu. iya iya iya. Benar benar benar. Bapak pengennya kemana jadinya? Saya jalan yang lurus aja, Pak. Diterusin. Lurus aja, Pak. Oh lurus. Oke. Iya, 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 iya. Jadi ini nanti akan di Mabes ya, karena memang ketika di Polda NTT belum TSK waktu itu. Ditarik ke Mabes baru di situ ya ditetapkan TSK-nya. Jadi memang kan awalnya itu Dia ini dulu ya Pak. Hubinter dapat Iya. laporan. Ah. Nah, Hubinternya Mabes Polri ya. Iya. Terus kemudian diteruskan ke Polda NTT. Iya. Barulah penyelidikan. Barulah Ternyata terbongkar semuanya. terungkap tuh semua tuh. Oke. Sampai yang jeroannya terungkap. Mm-mm. Oke, berarti tariklah Mabes Polri nih etiknya ya. Iya. Iya. Nanti setelah selesai pidananya baru ke Polda NTT. Oke. Tapi yang jelas ini berlapis, Pak. Harus. Satu, Ya. kekerasan Betul. seksual. Iya. Yang kedua, anak di bawah umur. Iya. Iya. Yang ketiga, kalau polisi kan ada namanya berhubungan perzinahan di luar hubungan resmi. Iya. Itu kena juga tuh. Kena. Katanya TPPO juga ya? Oh iya. Nah, yang ketiga, ini penyebar luasan konten porno. Nonton porno ya. Iya. Maksudnya kok gini loh, sekelas perwira polisi ngerti soal hukum, ini pasti akan gampang lacak gitu loh. Namanya dia sebarkan ya. Iya. Kok sampai kok enggak kepikiran. Itu kan situ yang dicek, lucu. yang dilacak itu kan IP address kan dari Iya. dari Australia kan. Iya. Heeh. Pointersnya ternyata di Kupang, NTT gitu. Itu kan segampang itu ya. Iya. Heeh. Oh nih yang upload di sini nih gitu kan. Ya udah tanyain gitu. Ya langsung lah ketahuan gitu kan. Tapi asli Pak, ini malu banget karena di luar negeri ya, di Australia dia ngeliat kok sekelas perwira penegak hukum kita, polisinya kita nih malah kayak gitu gitu. Iya. Iya. Kapolres Pak masalahnya, bukan yang ece-ece ya. Oke. Dan diperparahnya lagi, ini kabarnya narkoba ya? Ya. Nah, Nah, itu juga tuh ya. jadi begitu diselidikan kasus yang pelecehan seksual itu, nah itu kan juga ada tes urin dan situ terbukti dia Positif. positif. Narkoba. Langsung lah itu diselidikin juga kasus narkobanya. Wah, ini Tuh. Jadi udah nggak karu-karuan nih. ini yang pasti hukumannya luar biasa ini. Kalau hukumannya ringan, nah ini jadi masalah. Kata gua mah tanggung nggak sekalian judi online. Biar diborong gitu semua. Atau jangan-jangan sudah. Nggak, maksudnya ini ekspresi kekesalan ya. Ini kok penegak hukum Kapolres gitu. Iya. Pornografi, Iya. kekerasan seksual, TPPO, narkoba. Narkoba. Sekalian gitu. Lebaran video porno. Iya. Iya. Ngecek HP ada tuh pasti. Ada ya? Ada Pak. Iya, game-gamenya ya. Kayaknya ya. Ya tapi kalau nggak terungkap kan nggak mungkin diungkap. Iya. Nanti yang kena ya seragam coklat lagi Pak gitu. Iya, iya, iya. Tapi ini akan disidangkan secara sipil gitu ya setelah. Ya yang pasti di ini dulu di PDTH dulu ya. PDTH, dulu, iya. Dipecat Kode dulu. etik dulu Iya. ya. Baru nanti pidana. Oke. Ngeri emang kasus ini. Iya, iya, iya. Ini kan korban juga perlu keadilan ya. Korban kita perjuangkan keadilan, Harus. hak-haknya dan mungkin Dan pemulihannya. pemulihan, Yang paling penting, iya. restitusi Betul. juga. Tapi yang terpenting adalah pelaku dihukum seberat-beratnya ya. Iya. Karena usianya masih muda banget ya korban ya. Maksudnya perjalanan hidupnya juga masih panjang, Pak. Benar. Oh Iya kan. Ini kan Nanti trauma itu ya. mungkin bisa menyebabkan trauma yang Ini kan panjangan. jadi Jadi sejarah jangan kelam sampai ya, jangan sejarah. sampai itu terjadi lah. Kalau sejarah kelam itu susah dihapus. Nanti Iya. kan dia sekolah kan SMP, SMA segala macam. Dengan catatan ini kasihan juga nanti kan. Iya. Takutnya jangan sampai jadi bahan bully atau apa, jangan sampai kan. Iya. Cuma Makanya kan kita ini jadi jaga sejarah. banget ininya ya, identitasnya ya. Bukan cuma korban sebenarnya efek Orang dari tuanya perbuatan juga. ini. Keluarga pelaku kan kita juga. Keluarganya benar, keluarga Istrinya kan pelakunya, anaknya. sekarang malah istrinya disorot. Iya. Siap dia yang namanya netizen kan pasti Iya, ingin iya, taunya tuh iya, luar iya, biasa ya. iya, Disorot. Mm-mm. Si AKBP Fajar ini sebenarnya single, double atau apa? Dicek segala macam ternyata kan udah punya istri. Nah, bayangkan istrinya kayak gimana? Iya. Malunya itu kan. Udah sedih. Ya kasihan ya. Iya, dan perbuatannya terhadap di bawah umur lagi. Iya. Udah bukan cuma diselingkuhin, Mbak, tapi di bawah umur Iya, ini. iya.
ini ya akhirnya luar biasa. jadi apa ya, judgement sosialnya jadi kemana-mana ya, nggak cuman kepada pelaku gitu ya kan. Mungkin kita bisa ngingetin juga netizen juga ya, mungkin kita fokusnya ke pelakunya lah. Betul. Iya. Kan istrinya juga dalam hal ini bukan orang yang terlibat dalam pelaku. Iya. Dan dia mungkin bisa jadi nggak tahu. Betul. Perbuatan ini. Iya. Ya mungkin dia juga istrinya justru korban ya. Korban pengkhianatan lah mungkin suaminya. Satu itu, yang kedua jadi korban sanksi sosial, Pak. Betul. Di mana di tetangga, di keluarga, segala. Itu yang paling berat, Pak. Iya. Suaminya mungkin di penjara udah aja gitu. Iya. Kan? Bodoh amat ya. Bodoh amat ya. Sebenarnya selama ini kan dia juga aktif di Bayangkari itu. Oh iya, betul pasti. Dia Dan pasti dikenal ya. Selama ini ngedampingin Suaminya. Kalau kegiatan-kegiatan. Ya, Mudah-mudahan sanksi dikuatkan sosialnya. ya, mudah-mudahan sabar, dan di sana juga mudah-mudahan banyak yang mengayomi, support ya. Berarti sekarang yang kita tunggu adalah persidangannya. Ya, hari ini sidang etik nih jadwalnya. Sidang etik hari Mabes ini. Polri, ya. Iya. Baru kemudian pidananya ya. Iya, betul. Nah, kemudian F-nya nih. Kelanjutannya gimana? Memang Kita tunggu. banyak yang penasaran ini. Saya juga penasaran, maksudnya penasarannya ini kenal dengan AKBP Fajar apakah sudah lama atau baru gitu. Kan nggak mungkin juga ujuk-ujuk cari temen, nggak mungkin terus langsung minta bawain dong anak di bawah umur, kan nggak mungkin juga. Atau mungkin si F-nya pernah berkasus dengan si pelaku, ya kan? Terus apakah F itu juga tahu? Kasus maksudnya pernah ada urusan Jadi, kasus ini ya. gitu dengan kasus yang sama mungkin. Iya, Kan iya, kita juga nggak tahu. Oh, jadi semacam tukar pala gitu. Iya, memang ini menarik. Oh iya. Apakah si F juga tahu bahwa si AKBP Fajar ini sebenarnya seorang polisi perwira Kapolres? Apakah dia tahu? Nah, iya itu Kan kita maksudnya. itu menarik nih Apakah sebenarnya. si Iya. AKBP ini pernah menangani kasus yang dialami oleh si F gitu kan, Iya, kasus yang sama gitu kan, terkait soal misalnya ini kan human trafficking jatuhnya jadi. Iya. Atau memang udah kenal lama jadi udah CS. Bisa cuek juga aja minta kayak gitu. Ini kan itu. prediksi-prediksi kita ya. Iya, cerita-cerita aja, intermezzo. Atau misalnya gini, pas lagi tempat hiburan nih, karaoke. Oh iya. Wih, Bisa. ada si F nih yang biasanya jadi maminya gitu. Dulu gitu ya. Kita kurang paham juga nih, kita dengerin dulu ya coba Iya. Om Fadli. Ini Bapak ini lebih pengalaman. Iya. Mami itu maksudnya gimana Om? Ini hasil investigasi. Ya, Empiris dong berarti ya. Iya. Empiris. Dan menurut namanya yang sudah terungkap ya, kasus-kasus gitu. terungkap. Oh, ada nggak gitu kan di tempat hiburan tuh? Iya. Dari situ berlanjut. Nah, permintaannya makin aneh makin sini. Karena udah kenal kan, udah tukeran nomor handphone, berlanjut dari situ. Ada nggak yang umur segini? Bisa juga tuh masuk akal. Tapi kan katanya dia ngekos ya. Ya perkiraan berarti bisa jadi orang itu masih muda. Kos dia katanya. Iya. Di tempat Emang masih korban. usianya belum ketahuan ya? Maksudnya dia tuh umur berapa? Detailnya sih memang belum. Oh. Penasaran, tapi polisi secara penanganannya tahapannya benar. Yang pertama itu pasti harus pelaku utama dulu. Iya. Yang diekspos ya. Pelaku utama benar. Tapi tetap harus diamankan kan dianya nih. Tapi kalau untuk Kan pemeriksaan, terlibat dan pemeriksaan itu pasti bukan langsung pelaku utama. Iya, tapi maksudnya nggak dibiarkan saksi juga dulu. Iya, Termasuk F ini. nggak dibiarkan juga bebas berkeliaran gitu. Enggak. Takutnya ntar ngilang lagi. Enggak. Iya, Itu kan? udah pasti udah di radar itu polisi. Nah, itu maksudnya. Apalagi sudah dilakukan pemeriksaan ya. Pasti cepat atau lambat ini akan ditampilkan. Iya, cepat atau lambat. Cuman masalahnya ini kok agak relatif lama. Apakah ada tarik menarik apa gimana nih? Nggak tahu ya. Ya, karena memang polisi tetap pengen beresin si Yang pertamanya dulu ya, pelaku fokusnya utama. situ dulu ya. Iya. Itu ngomong umur berapa sih Pak Kapolres ini? Dia itu kalau nggak salah lulusan 2001 Akpol ya. Kalau nggak salah Akpol 2001. Sekarang berarti sekitar 40 30-an 40-an. enggak dong, 40-an dong. Masuk akpolnya berarti kan 2021 kan lulus tuh. Iya. Iya. Akpol 3 tahun kan? Berarti 98. Iya. Dia sebenarnya pernah jadi Kapolres juga, Kapolres. Saya lupa tuh. Sebelumnya baru Kapolres Ngada nih. Iya. Oke, kita ikuti perkembangannya dari pengadilan etik dan juga pidana serta siapakah sosok F ini. Iya. Yang pasti ini menjadi tamparan keras bagi Polri ya. Setelah berbagai kasus dan permasalahan lainnya yang dilakukan oleh oknum institusi aparat keamanan ini, lagi dan lagi kita tidak pernah berhenti berharap
supaya Polri bebenah ya, reformasi internal, reformasi mental dan semuanya supaya benar-benar kembali mendapatkan kepercayaan publik dan Polri menjadi lembaga institusi yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Oke. Ya. Karunia, Om, God bless, thank you ya. Siap. Untuk Thank you, Om. sharing Untuk infonya insight-nya. di ini ya, sehingga kita lebih komprehensif soal kasus ini. Betul. Dari Kapolres Ngada yang perlakuannya sikapnya mengada-ada gitu ya. Ngadi-ngadi, Ngadi-ngadi, ya, benar, ente benar. kadang-kadang ente. Oke, sampai ketemu lagi besok di jam yang sama dari jam 9 sampai jam 10 pagi di Morning News. Saya Fadli Sungkara. Dan saya Andri Susanto. Ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan Wassalamualaikum sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.